اللهم صل وسلم وبارك وأعظم على سيدنا محمد سيد الأراضي والعجاب وإمام مكة ومدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا ربي شرفا وسلما ومحبة وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معشر المسلمين والمؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا يوم الجمعة سيد الأيام وحب الفقراء والمساكين وأغنياء التاجرين والعباد من بدأني أن بدأتني أولا فإذا ينفتح العلامة فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد كفر ومن كفر فلا يؤتى وأنفقوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, Unjukan Bandung Surat Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun judul syarahan singkat hati Pak Ur yang sangat mulianya, bentuk perkara untuk bertanya berupa hudib dan permukaan muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin Unjukan Bandung Surat Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertambahnya hari, bertambahnya minggu, bulan, bahkan tahun, umur kita semakin bertambah, usia kita semakin bertambah, umur kita semakin berkurang. Artinya apa? Kesempatan untuk hidup di atas permukaan bumi Allah akan terbatas. Katanya akan dihadapkan yang namanya kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, siapapun dirimu, apapun pangkat dan jabatanmu, yang namun kematian itu akan menemui. Sekalipun katanya berada di dalam kutub sekalipun, bapak-bapak uji yang berbahagia, sisa-sisa umum katanya. Galak umum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 60 tahun. Kebiasaan umum 60 tahun. Tujuh lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang bonus katanya 70, 80, 90, terus. Umur 60 tahun kebiasaan. Tujuh kalau lebih orangnya ke 80 tahun, bonus tujuh kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di sisa umur 80, 90, terus. Bermangat yang boh kalit lagi ibarat boh mangga yang menyoboh sisa-sisa lampunnya yang mameh ke ujung-ujung. Maka nanti katanya di sisa-sisa umurnya bertambah kebaikan dan kenakkan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah hadis, Al-Kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-Kaisu, orang cerdas itu adalah orang man dana nafsah, orang yang menghitung-hitung dirinya, selalu introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dana nafsah, bela kebaikan, bela keburukan, hitung kedua hidup. Le menambah ketaatan, menambah kemaksiatan. Itu orang cerdas secara spiritual, menghitung-hitung dirinya. Le kebaikan, le keburukan, menambah taat ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila masih kurang, maka tambah kebaikan. Wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan amal sudah dia
mendapat kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang cerdas. Mempersiapkan amal ibadah kepada Allah di dalam kita nyawa kepada Allah. Mati kan akhir daripada sebuah kehidupan. Tapi kematiannya merupakan gerbang awal pertama untuk tanya masuk di alam barzakh. Karena bahwasanya gerbang mahsyar dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak. Barzakh tertinding, berturun katanya, meribetun katanya, yang dalam kiamatnya. Lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Jadi izin doa ya Allah, bertobat kepada Tuhan ya Allah. Hana lewat deh, tahu. Mau meratap, menangis darah, tidak bisa kembali lagi ke alam dunia ini. Karena kita sudah terdinding. Karena pintu mahsyar dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaum muslimin yang berbahagia. Pada waktu alam dunia, waktu alam kita nyo. Kubur, alam mahsyar. Ulang kubur, alam mahsyar. Maka jangan kiamat, wallahu a'lam bishawab. Ada tempat janji hanya Allah. Maka tidaklah merupakan kematian, persiapkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, al-ajizu man ittaba'a hawaha wa tamaniya 'ala Allah. Orang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamaniya 'ala Allah, bercita-cita merupakan keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bodoh. Mengikuti hawa nafsunya, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam. Kan pegang dalam kitab. Menyumuk pelopong dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala nya kami. Umum pelopong. Umum leploh huyuk. Berhasil lagi orang yang pun. Pada umum leploh lapannya dalam Tuhan di leploh lapan. Pakai dalam tak kawin. Lelapan dalam Tuhan. Syuyuh lagi tak umum pelopong menjaga dalam kawin kita ke Tuhan kira. Leploh lapan, leploh di kolong pelopong. Ini menyuk pelopongnya. Menyebutkannya bekerja, berhasilkan keberhasil, menjadi pemuda yang sukses, menyebutkan ke ulama, menyahana kakahana, jualan. Menanti kitanya umum apabila kena ibadah kepada Allah, dikhawatirkan kitanya mati celaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyebut dituntut hati dan jiwanya, hatinya, pikiran untuk bertaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabeh perkara. Jumat handom tu, Suman Terawih handom tu, puasa hana, sembahyang hana ni kabeh puasa. Yang hadale ya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Itulah orang bodoh. Mengikuti hawa nafsunya. Dan berangan-angan bercita-cita merupakan kemudahan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga macam taubat, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, sering kita baca-baca ayatnya, bahkan kata hafal katanya, tapi kurang mumpung daripada itu yang diterang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Wal 'asri demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia betul-betul lafi khusrin dengan la ibtidah. Yakinlah Allah betul-betul manusianya berada dalam keadaan kerugian, kami rugian. Secara lahiriah, menjadi manusia itu sangat beruntung. Allah tunjuk fasilitas yang cukup kepada kita. Tunjuk lapangan kerja oleh Allah, nikmat dah yang harus kita usahakan.
Setiap nikmat yang diberi oleh Allah itu tambah nampak macam dia bersyukur pada Allah SWT. Ia aku berkenapa suka pun. Nikmat kau yang harus kalian usahakan kau. Fasilitas tu fikir yang diberi oleh Allah SWT bagaimana? Secara lahiriah menjadi manusia itu sangat beruntung. Tapi secara batiniah pada hakikatnya menjadi binatang itu lebih baik daripada menjadi manusia. Jadi binatang lebih kuat pada manusia. Apakah? Karena jika binatang ada tanggung jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa akhirat. Konten Sayyidina Ali kerja kekalan pohon-pohonan. Ya Allah, seandainya aku dijadikan seperti pohon, sungguh sangat beruntung ya Allah. Kenapa tidak ada hisabnya di yaumil qiyamah? Kalau rumput-rumputan ya Allah, kalau seandainya aku dijadikan rumput batu, sungguh sangat beruntung ya Allah. Tidak ada hisab di yaumil qiyamah. Kalau nak katanya dalam dunianya tanpa binatang makuat dengan tuntut pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala itu buat dijuk oleh Allah pengadilan. Binatang menjadi abu, jika abel binatang. Ditanya Tuhan, tidak ada yang namanya kepada binatang itu hisab neraka jahanam lewat siratal mustaqim. Tapi katanya berbagai macam persoalan yang akan dipertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin urus yang berbahagia. Justru manusia secara lahir banget, tapi secara hakikat menjadi binatang lebih. Untuk berubahnya di atas permukaan Allah. Bagaimana pun perkara pertama amanu. Illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amanu, beriman kepada Allah. Bermakna iman. Saya yakinlah hati katanya na belagena hana. Bermakna iman. Saya yakin dalam hati katanya na belagena hana. Han merumpok iman laganya. Menyuhana dengan cara makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Han merumpok makrifah menyebabkan dengan secara ilmu pengetahuan agama. Amal beriman kepada Allah. Hadirin kaum muslimin urus yang berbahagia. Mantapkan keimanan dalam hati kita. Maka berkata Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Lebih berbahagia dalam hal maka sunat memperbanyakkan doa. Dalam hal akhir batahir akhirnya sunat menambahkan perbanyak doa kepada Allah. Ya pelindung ya Allah daripada azab kubur. Ya pelindung ya Allah daripada fitnah dajjal. Ya pelindung ya Allah kamu daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Berbagai macam fitnah tunggu kaum muslimin yang berbahagia yang realita terkadang nuranya. Sosial media sangat dahsyat tajamnya. Berbagai macam fitnah. Indonesia mayoritas Muslim terbesar. Berbagai macam aliran yang kalahin nyobanyo. Katakanlah keadaan berbagai macam Indonesia. Dan umum katanya waktunya. Tahun 2020 lagi keadaan dunia. Mengenal kejadian fitnah berbagai macam fitnah. Iban anak-anak cucu katanya tengok. Berbagai macam. Nah kaya jeng kutubah orang ino, jeng kutubah Jumaat orang ino, kalahir di Indonesia. Maka tanya-tanyanya kepada bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, mantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cara hukum selalu tadabbur dengan Al-Quran.
Tapi baca Quran. Dan tapi baca rontok dan kunjung. Al-Quran tingkatkan kualitas, bukan kuantitas dalam ibadah, tapi kualitas nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan daripada fitnah-fitnah dunia. Karurnya rumah tangganya, karurnya berbagai macam persoalan tak HP tajamkan. Berita-berita akurat tajamkan. Maka berhati-hatilah di dalam menempuh kehidupannya. Ke kaum muslimin yang berbahagia. Pertama, amanmu beriman kepada Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Orang agamnya pemimpin dan orang kita. Suami yang berhasil adalah suami yang menanamkan keimanan yang mantap kepada di dalam hati istri dan anak-anaknya. Itu suami yang berhasil. Begitu juga sebaliknya. Bila mana tidak menanamkan iman yang mantap kepada istri dan anak, kita jaga hidup. Suami yang gagal tidak membina rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amilus salihati. Beramal saleh apapun bentuknya tanpa dibarengi oleh ujub dan dipenuhi dengan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ujub. Ujubnya tunggu hirin gedor. Hirin lebih taat daripada timbulan, lem yang lebih nyumot yang umat izin, lem yang lebih buat puput kebaikan. Itu ujub. Ujub bertentangan dengan tauhid. Ujub bertentangan dengan akidah. Seolah-olah yang kita lakukannya merupakan membantu hasil daripada ridha kita. Sehingga lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam berbuat amal saleh apapun bentuknya, jangan ada ujub. Ya Allah yang tahu. Harap kalian publikasi ini. Baik sedekah, tajak umat izin, meratib, cukup kita nyawa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan keikhlasan. Beda karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas awam, ikhlas awas, ikhlas kawas. Hantanggung kita nyawa. Tingkatkan tanya betul tingkat awam. Nyonya hana tak tegah, hana mangat, cepu-cepu lek kau tak berbuat kebaikannya. Bersedekah 50 rupiah cepu tambah kampungnya, kalau nak sedekah kemudian 50 rupiah. Hana perle. Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang kedua watawasau bil haq. Nasihat menasihati dalam kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama nasihat keluarga nilai. Nasihat menasihati di dalam kebenaran kepada Allah. Apapun bentuknya, menyatakan namanya kebenaran. Maka nasihat. Cara nasihat kau bagi guru rame. Yang kau nasihat itu untuk darah baru kau. Salah. Saudara katanya, anak kumun katanya, apa katanya, maka nasihatlah dengan cara yang bijak. Hanya di kawan ramai beri nasihat. Orangnya kita akan ajak umat izin. Orangnya kita karena dalam masjid. Nanti ingat kita anu tempat kita tempat anu orangnya. Nah yang sembilan Jumaat anu. Orangnya kita kata jabut majelis taklim. Anu dengar dalam pendidikan agama. Naruh anak katanya, saudara katanya di dalam perutnya. Yang perlu kita fikir. Berfikir ke dalam bandau. Karena pemimpinan berat bertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kau kemana jelas, bagaimana penjelas kau? Penjelas kau pilih, baru kita penjelas kau. Yang keempat,
wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati di dalam penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di akhir maksiat sanggup. Sabar di akhir cobaan, di akhir pujian Allah Subhanahu wa taala sanggup dengan yang mengandung sabar di akhir maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabar yang paling berat, sabar yang paling berat adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat untuk sabarnya. Sabar dalam ibadah, sabar beristiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi nyo orangnya kami tadi nyo pengunjung tamu Allah bawa Jumatnya rame waktu pun rame. Satu tiga dalam habis tilawat, tiga dalam habis doa, kapri luar. Seolah-olah bakal betul-betul oleh hawa nafsu tupin keluarnya seolah-olah kamangan dan kita jawab. Kalau habis tilawat, kabeh ulang lamun izin. Sabar hati maksiat ayo tapi sabar hati maksiat. Sabar hati ibadah kepada Allah yang paling penting. Hantan ko kita. Tadi berbagah-bagah di dalam lem bekas-bekas rumah. Di dalam sembahyang tak perkara. Susah sabar. Hati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, berji yang berbahagia, maka tutuplah orang-orangnya kelamatan meninggalkan ketanyo. Setidaknya ada memberi bekas dalam kehidupan ketanyo, dalam ketanyo menjalani hari-hari. Sebagaimana dalam penerapan para sahabat taat ketanyo kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tadarus yang masjid awal-awal berpikir kepada Allah. Ada jid selepas Ramadan perginya, wajib kita sampai dalam istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa taj'al bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'al salatana ya Allah salatan maqbulah wa la taj'al salatana ya Allah salatan marbudah. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر.